Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 3C yang beranggotakan Kumaidi dan Dila Meliani akan menjelaskan materi mengenai anak kurang beruntung. Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengertian anak kurang beruntung. Anak kurang beruntung adalah anak usia sekolah dasar antara usia 7 sampai 12 tahun yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah formal karena suatu alasan tertentu yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati pendidikan seperti anak pada umumnya. Hal ini jelas sangat berdampak negatif bagi proses pendewasaan seorang anak, karena pada dasarnya seorang anak harus memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal dalam mencapai kedewasaan. Kedewasaan itu bukan diukur berdasarkan usianya atau umur, melainkan kedewasaan itu diukur berdasar kematangan dalam berpikir, bertindak, serta memutuskan sesuatu. Setiap anak pasti memiliki potensi yang terpendam. Apabila potensi itu dikembangkan dan diarahkan sesuai dengan potensi anak tersebut, maka akan menjadi kebermanfaatan bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Dalam pasal 31 UUD 1945 Amandemen mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan juga membiayai pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu atau anak yang kurang beruntung. Dengan adanya undang-undang tersebut membawa angin segar bagi anak yang kurang beruntung untuk bisa menempuh pendidikan dengan pelayanan yang baik, atau bagi mereka yang putus sekolah dapat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan biaya pendidikan untuk menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai jenis-jenis dan faktor penyebab anak kurang beruntung. Yang termasuk ke dalam anak yang kurang beruntung diantaranya adalah 1. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan. 2. Anak jalanan. 3. Anak yang berasal dari keluarga yang bercerai. 4. Pekerja anak. 5. Anak korban kekerasan. Yang pertama adalah anak yang tumbuh dalam kemiskinan. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan termasuk anak yang kurang beruntung, karena anak tersebut lahir dari orang tua yang miskin, orang tua yang kurang dalam segi ekonomi. Anak yang tumbuh dan berkembang dalam kemiskinan cenderung lebih rentan terhadap gangguan pada otaknya. Hal itu disebabkan karena mereka sering mendapat tekanan, misalnya masalah dalam kurangnya ketersediaan makanan, orang tua yang stres karena tagihan bulanan, atau yang lainnya. Anak usia dasar atau pada usia 7 sampai 12 tahun sudah bisa merasakan kondisi sekitar, terutama apa yang orang tua rasakan. Bahkan stres yang orang tua rasakan dapat pula dirasakan oleh anak. Dan kondisi inilah yang membuat anak stres dan mengalami gangguan yang terdapat pada otaknya, yaitu berhubungan dengan memori kerja atau memori jangka pendek. Stres diyakini dapat berimbas pada fungsi otak dan mempengaruhi prestasi anak di masa depan kelak. Kondisi ini juga disebut menjadi alasan bahwa memori jangka pendek dalam proses belajar. Bila memori jangka pendek mengalami penurunan, maka anak tidak mampu menyerap informasi dengan baik. Dan informasi merupakan bahan yang penting dalam belajar dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah anak jalanan. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau juga di tempat-tempat lainnya. Dalam mencari nafkah, anak jalanan biasa melakukannya karena mungkin dari kemauan sendiri atau mungkin diperintah atau disuruh oleh orang lain.
Banyak faktor yang kemudian diidentifikasikan sebagai penyebab tumbuhnya anak jalanan atau munculnya anak jalanan. Di antaranya adalah kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, ingin bebas, ingin memiliki uang sendiri, dan atau pengaruh teman juga lingkungannya. Di samping masalah ekonomi, kurangnya pendidikan menjadi salah satu penyebabnya. Di usia yang masih muda seharusnya mereka menempuh pendidikan yang layak, tetapi dengan alasan tertentu mereka harus hidup di jalan dan meninggalkan bangku sekolahnya. Pengertian broken home dapat dilihat dari dua aspek, keluarga yang miskin mendorong anak-anak mereka untuk bekerja, membantu mereka untuk mencari penghasilan tambahan yang menjadi penyebab pekerjaan bukan hanya kemiskinan saja. Tetapi adat dan pola sosial juga ikut andil menjadi salah satu penyebabnya. Membiarkan anak-anak bekerja apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang baik. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak. Karena kondisi fisik anak, kondisi mental anak, dan kemudian stres yang berasal dari orang tua yang menjadi korban kekerasan.
memberikan